Mbak. Mbak Suara saya Alice ya? jelas? Jelas-jelas. Jelas, oke. Nah, sahabat, di hari ini live Instagram, Panasonic kembali berkolaborasi live Instagram RSUI dalam acara Ask the Expert. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Shiva, selaku Product Marketing PT Panasonic Global Indonesia, yang akan menjadi host pada sore hari ini. Kemudian saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Mbak Siti Kurnia, STMT, betul ya Mbak? Betul. Atau akrab disapa dengan Mbak Nia. Ini adalah sebagai Kepala Unit Sanitasi di lingkungan RSUI. Saya agak ngeri nih, takut salah menyebutkan. Nah, halo Mbak Nia, selamat bergabung. Halo Mbak Siva, selamat sore. Iya, selamat sore. Saya Shiva Mbak, saya akan memandu acara Ask the Expert live Instagram pada sore hari ini. Mbak Nia, apa kabar? Baik Mbak Siva, alhamdulillah. Mbak Siva gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Insya Allah sehat. Iya, semoga kita sehat terus ya Mbak ya. Amin, amin. Iya Mbak. Nah, sahabat Instagram, halo yang sudah join. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Karena walau di tengah pandemi dan juga musim hujan nih, seperti pada saat ini, kita tuh harus tetap menjaga kesehatan. Yang mana jangan lupa untuk mengenakan masker, lalu menjalankan protokol kesehatan, dan juga vaksinasi tentunya. Apalagi sekarang sudah muncul nih COVID varian baru, yaitu Omicron ya kan. Nah, jadi sahabat yang belum divaksin, ayo segera kita vaksin. Oke? Lalu untuk sore hari ini nih, kita akan membahas seputar temanya itu, amankah penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih keluarga? Gitu. Namun sebelumnya saya izin dulu nih ya Mbak Nia, saya akan bacakan sedikit mengenai histori dari Rumah Sakit Universitas Indonesia atau biasa disebut dengan RSUI ya. Gitu. Nggak apa-apa, saya agak-agak nyontek dikit, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa Mbak Siva, silakan. Nah, jadi Rumah Sakit Universitas Indonesia ini merupakan rumah sakit perguruan tinggi negeri atau RSPTN yang ada di kampus UI atau di Depok ya. Jadi meskipun RSUI ini adalah merupakan rumah sakit rujukan COVID-19, namun RSUI telah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di area rumah sakit, termasuk melakukan screening kesehatan sebelum memasuki area rumah sakit, dan juga telah dilakukan pemisahan zona. Jadi pemisahan zonasi area antara gedung COVID dengan gedung non COVID gitu. Jadi untuk pengunjung tidak lagi merasa perlu khawatir untuk berobat ke RSUI karena sudah pasti aman begitu. Lalu untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai layanan di RSUI, kamu bisa cek langsung di websitenya RSUI, yaitu di www.rs.ui.ac.id gitu. Oke, jangan lupa itu websitenya. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan histori sedikit mengenai RSUI, saya juga mau nih menjelaskan histori sedikit mengenai Panasonic gitu kan. PT Panasonic Global Indonesia, pasti kalian semua sudah tidak asing lagi dong dengan brand Panasonic. Nah, mungkin juga salah satu produk di rumah kalian itu sudah menggunakan produknya Panasonic gitu. Karena kenapa? Karena Panasonic berkomitmen untuk menciptakan hidup dan dunia yang lebih baik, serta berkontribusi untuk terus mengembangkan masyarakat dan kebahagiaan manusia di seluruh Indonesia. Dengan slogannya kita yaitu A Better Life, A Better World, salah satu aspeknya adalah dengan memberikan solusi kesehatan yang dapat meningkatkan semua aspek kehidupan dengan menyediakan kualitas udara dan air bersih bagi kehidupan sehari-hari. Nah,
Kalau kalian penasaran nih sama produk-produk Panasonic, kalian bisa cek langsung di websitenya kami, yaitu di www.panasonic.com/id. Oke, di www.panasonic.com/id. Lanjut ya Mbak Nia. Boleh. Nah, sahabat RSUI dan sahabat Panasonic, pasti di sini ada nih yang sehari-harinya masih menggunakan air tanah atau air sumur ya sebagai sumber air bersih untuk di rumah gitu kan, untuk dipakai di keluarga. Entah itu dipakai untuk mandi, masak, minum mungkin ya, atau mungkin ada beberapa orang yang masih tidak percaya dengan air tanahnya karena dianggap tidak bersih begitu kan. Makanya mungkin lebih memilih untuk menggunakan air PDAM atau air PAM gitu. Nah, namun saat ini banyak sumber air yang ternyata tercemar nih akibat manusianya itu sendiri, seperti membuang sampah sembarangan ya Mbak Nia, lalu kotoran ke tempat penyerapan airnya itu mungkin nggak bagus juga gitu. Jadi sumber air tanah yang terlalu dekat dengan saluran pembuangan kotoran atau septic tank itu juga dapat mencemarkan air bersih karena kondisi tanah yang buruk itu dapat menjadi sarang bakteri. Jadi kalau sudah menjadi sarang bakteri ini kan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit begitu, seperti diare dan lain-lain. Padahal air tanah yang masih belum tercemar dapat mengandung banyak mineral yang penting bagi kesehatan dan baik untuk tubuh. Dan juga selain itu, air tanah tuh dapat juga dikonsumsi apabila melakukan proses pengolahan yang benar tentunya. Nah, sebenarnya apa sih itu air tanah? Aman nggak sih kita gunakan air tanah sebagai sumber air bersih di rumah gitu kan? Lalu bagaimana sih cara mendapatkan air bersih yang benar dari sumber air tanah tersebut? Semua itu kita akan bahas bersama Mbak Nia. Tapi sebelumnya, nih Mbak Nia, sebelum kita masuk ke dalam topik, saya akan menjelaskan dulu nih mengenai nanti untuk sahabat-sahabat semua di sini yang join live Instagram kita yang ingin bertanya, silahkan mengisi di kolom komentar Instagram live kali ini ya. Karena pertanyaan terpilih nanti akan kita bacakan. Lalu buat kalian yang bertanya dan terus menonton sampai akhir, dan yang beruntung nih, nanti kalian akan mendapatkan goodie bag dan voucher GrabFood dari Panasonic. Jadi ikutin terus sampai terakhir ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari sahabat Instagram semua, ada baiknya nih kita langsung bahas ya bersama pakar sanitasi di lingkungan RSUI tentang air tanah sebagai sumber air bersih keluarga, yaitu Mbak Nia. Halo Mbak Nia, lagi saya sapa. Gak apa-apa menunggu dikit ya Mbak Nia ya. Iya, gak apa-apa Mbak Siva, saya sabar kok. Nah, Mbak Nia, bisa dijelaskan nggak mengenai sebenarnya air tanah itu apa sih Mbak Nia? Dan juga sumber air tanah itu dari mana saja ya? Oke, terima kasih banyak Mbak Siva. Selamat sore juga teman-teman sahabat RSUI. Dan ini kalau untuk di Panasonic panggilannya apa nih? Sahabat Panasonic atau apa nih? Iya, jadi benar, sahabat Panasonic juga Mbak. Oh, Jadi ikut aja. jadi sahabatnya Panasonic adalah sahabat RSUI ya? Iya. Oke. Baik, jadi mungkin saya jelaskan sedikit untuk teman-teman atau sahabat RSUI dan sahabat Panasonic yang sedang menonton IG Live hari ini. Jadi sebenarnya air itu sumbernya ada dua Mbak Siva. Jadi yang pertama itu air tanah dan ada air permukaan. Itu harus dibedakan dulu. Nah, kalau air tanah itu sesuai dengan namanya, jadi dia berasal dari dalam tanah. Jadi di bawah lapisan tanah lah gitu intinya. Terus kalau untuk air permukaan itu ya di atas lapisan tanah. Jadi misalnya termasuk air permukaan itu seperti danau atau sungai. Nah, itu masuknya air permukaan. Sedangkan kalau air tanah biasanya mata air yang ada di bawah lapisan tanah, nah itu disebutnya air tanah. Seperti itu sih. Oke.
Terima kasih Mbak Nia. Nah, lalu bagaimana sih penggunaan air tanah di Indonesia itu sendiri, dan apakah orang kita itu lebih banyak menggunakan air tanah sebagai air bersih untuk di rumah atau bagaimana ya Mbak? Nah, itu yang menarik memang Mbak Siva. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu penggunaan air tanah tuh masih cukup dominan. Masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan air tanah. Tadi kan sebenarnya sumbernya ada dua ya, ada air permukaan dan air tanah gitu. Kalau yang dari PDAM itu sumbernya dari air permukaan. Nah, kalau yang air tanah biasanya kalau di rumah kita pakai sumur bor gitu ya. Kalau di industri itu bisa pakai sumur bor dalam atau deep well lah kita bilangnya. Nah, kalau untuk persentase di Indonesia tuh masih 60% itu masih menggunakan air tanah. Jadi cukup banyak. Jadi justru lebih banyak yang memakai air tanah daripada yang memakai air permukaan. Terus di Jakarta sendiri itu dalam 1 tahun kemarin tahun 2019 itu penggunaan air tanah itu masih sebesar sekitar 6.600.000 meter kubik untuk tahun 2019 kemarin. Jadi memang penggunaan itu masih sangat besar dan itu benar-benar dipakai untuk penggunaan air bersih sehari-hari. Jadi ya seperti kegiatan sanitasi di rumah, seperti masak, mandi, membersihkan gitu ya. Juga bahkan ada yang dipakai untuk memasak makanan seperti itu. Oke. Next question ya Mbak. Nah, dari yang tadi Mbak Nia jelaskan, ada nggak sih Mbak efek samping dari penggunaan air tanah tersebut, dan apakah sebenarnya air tanah itu berbahaya? Oke. Mbak Siva pernah dengar tentang isu yang akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan di media sosial atau di berita gitu tentang penurunan muka tanah, terutama di daerah Jakarta. Iya, betul Mbak Nia. Nah, itu datanya ya. Jadi kalau jadi ada seorang guru besar ITB yang melakukan penelitian terhadap si penurunan muka tanah di Jakarta. Itu tuh bisa mencapai, kalau misal diprediksi di tahun 2050 itu tuh sekitar 90% muka tanah di Jakarta itu berada di bawah permukaan air laut gitu Mbak. Jadi mengalami penurunan sampai sebesar 2,5 cm setiap tahunnya. Itu termasuk yang paling besar di dunia. Jadi Jakarta itu adalah kota yang paling besar mengalami penurunan tanah di dunia gitu. Yang paling cepat gitu ya Mbak. 2,5 sampai ada 4 cm per tahun. Itu cukup besar. Makanya semakin bertambahnya tahun, semakin bertambah juga si lahan atau tanah Jakarta yang terendam. Nah, itu sebenarnya yang saat ini dari pemerintah juga menjadi perhatian Mbak Siva. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, baru-baru ini dibuat regulasi dari pemerintah. Biasanya sih pemerintah daerah setempat, jadi seperti misalnya di Jakarta dan setahu saya sih yang baru sih di Jakarta, karena memang penurunan paling besar saat ini di Jakarta. Jadi ada peraturan regulasi terkait penggunaan air tanah tersebut. Jadi kita sedang campaign gitulah istilahnya untuk mengurangi penggunaan air tanah dan beralih ke penggunaan air permukaan. Seperti itu kalau untuk segi penggunaannya. Terus kalau tadi Mbak Siva bilang nanya berbahaya atau tidak gitu ya. Nah, kalau dari sisi kualitas jadi ada karakteristiknya gitulah Mbak namanya. Kalau untuk air tanah biasanya karakteristiknya itu mineralnya yang tinggi. Jadi mineral zat mineralnya seperti mangan atau zat besinya itu tinggi. Tapi untuk zat organik atau misalnya parameter fisik seperti partikulat itu tuh tidak terlalu tinggi. Jadi yang tinggi justru si mineralnya gitu.
Oke, oke, oke. Iya Mbak, mungkin kalau yang tadi sudah dijelaskan Mbak Nia ya mengenai permukaan di area Jakarta gitu kan, permukaan yang turun, air tanah yang turun, mungkin itu karena gini Mbak, kalau misalkan masyarakat di area Jakarta itu dia apa ya, membor sumur dangkal, dia nggak ketemu air bersih gitu, sehingga akhirnya banyak masyarakat Jakarta yang ingin menemukan air bersih, akhirnya dia ngebor lebih dalam kayak banyak kan sekarang yang pakai yang apa namanya 70 meter, 80 meter gitu kan. Makanya sehingga dia si penurunan tanah tuh mengalami drop gitu untuk area Jakarta itu sendiri. Mungkin salah satunya seperti itu ya Mbak Nia ya. Iya, karena memang penggunaan air bersih untuk individu atau untuk satu rumah tangga memang cukup besar sih Mbak Siva kebutuhannya. Makanya kalau misalnya itu digunakan terus-menerus tanpa diisi ulang, nah itu mengakibatkan tanahnya juga jadi ikutan turun gitu. Jadi sebenarnya tanah bisa kita, jadi misalnya kalau kita pakai gitu ya, kita gunakan, sebaiknya kita bisa isi ulang kembali air tanahnya. Oke. Gitu. Caranya dengan apa? Kita bisa Nah, buat itu. biopori. Nah itu kan Biopori bisa membaca muka saya ya. gitu. Dalam pikiran saya gitu Kayak bingung gimana ya gitu ya. caranya isi ulang. Gimana sih Caranya cara isi ulang, Kalau isi ulang kalau minum kan gampang ya Mbak. Kita tinggal pencet Iya. aja gitu kan kerannya gitu. Nah ini ngisi Betul. ulang air tanah gimana gitu? Nah itu gimana itu Mbak? Iya. Jadi katanya suara saya agak kecil. Suara saya kecil nggak ya Mbak? Mungkin karena pakai masker kali ya Masker. Mbak. Jadi agak mendalam iya. Oke. Aku coba lebih kencang lagi kali ya. Boleh. Agak Dideketin mungkin ya Mbak. Dideketin ya. Baik. Ya, jadi tadi sampai mana? Aku lupa. Oh, untuk refill Itu intinya. kali. Oh salah ya. Iya. Gimana caranya mengisi ulang air tanah gitu. Iya. Itu bisa dilakukan dengan kita membuat sumur resapan atau biopori di rumah. Oke. Itu gampang banget sih sebenarnya bikin biopori dan sudah banyak banget referensinya kalau misalnya tinggal googling gitu ya di internet cara membuat biopori itu udah pasti ada banyak banget lah dan itu bisa di apa namanya dilakukan oleh rumah dilakukan di rumah masing-masing paling nggak satu rumah punya satu biopori gitu ya. Favorit atau sumur resapan yang tadi ya Mbak ya. Oke. Oh ya Mbak, tadi Mbak ada menyinggung dikit mengenai kalau air apa namanya air tanah itu dia lebih banyak mengandung zat besi dan mineral. Zat besi itu Fe gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, saya pernah dengar nih Mbak, katanya kalau kita sering menggunakan air tanah itu bisa, nah tadi ini udah dijelasin loh sama Mbak Dia, bisa berdampak pada penurunan permukaan air tanah ya kan ya. Iya betul. Itu ditanya benar nggak sih Mbak? Ya pasti benar tadi soalnya tadi udah dijelaskan ya sama Mbak Nia. Kalau saya mungkin nanyanya lebih ke sini Mbak. Benar nggak sih Mbak? Salah satu apa ya? Yang mengakibatkan penurunan itu karena setiap satu rumah itu menggali sumur terlalu dalam. Sebenarnya bisa jadi bisa enggak sih Mbak. Intinya sebenarnya tergantung dari berapa jumlah kan pengeboran yang dalam itu tergantung daerah masing-masing. Tergantung kondisi air tanah di daerah masing-masing dan setiap daerah tuh berbeda-beda kedalamannya. Kalau di Jakarta tuh mungkin bisa jadi kita harus menggali lebih dalam dibandingkan kalau di luar Jakarta gitu. Betul. Ya, betul. Ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang subjektif lah. Tapi yang jadi poin adalah volumenya. Jadi berapa banyak yang diambil gitu kan. Jadi semakin banyak volumenya yang diambil ya otomatis cadangan di dalam air di dalam tanah itu berkurang. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya maksimal penggunaan satu keluarga itu di 500 liter ya. Kalau yang saya ini kan muter-muter ya Mbak. Sama ini sering nanyain kan sebenarnya ke developer itu juga saya tanyakan. Dalam satu rumah itu biasanya penggunaan berapa liter gitu. Nah, kalau dari Mbak Nia sendiri sebenarnya penggunaan air standar satu rumah itu seharusnya berapa liter sih Mbak?
500.000 atau ya itu gimana gimana yang tinggal di rumah, semakin banyak yang tinggal artinya semakin banyak membutuhkan air kan gitu, atau seperti itu? Iya betul. Biasanya memang sekitar 500 meter kubik sih Mbak, 500 liter. Oh, oke. Kira-kira Berarti benar. sekitar itu. Ya seharusnya gitu kan, mungkin ada yang lebih Itu karena istilahnya kalau misalnya kita mau mendesain sebuah unit pengolahan gitu ya. Nah, itu sebagai dasar hitungannya. Itu tuh 500 liter gitu. oke, ya ya. Tapi bisa jadi ada yang lebih banyak, bisa jadi ada yang lebih kecil. Iya, iya. Oke, paham Mbak Nia. Ya karena standar-standar apa namanya para developer juga menyediakannya itu rata-rata di 500 meter memang sih tangkinya Mbak Nia. Jadi torangnya itu juga yang disediakan adalah 500 meter. Oke, mungkin saya ke next ini kali ya. Ini sebenarnya saya banyak banget pengen nanya. Lanjut pertanyaannya dari sini dulu ya Mbak Nia. Selain itu nih Mbak Nia, sebenarnya bagaimana sih kriteria dan syarat air tanah yang baik sehingga kita bisa gunakan sebagai sumber air bersih untuk keluarga? Oke, kalau untuk syarat air tanah, mungkin sebaiknya kita kembali lagi ke persyaratan air bersih. Jadi sebenarnya yang ada di peraturan, ada baku mutunya gitu istilahnya. Baku mutu adalah nilai minimal yang harus dipenuhi untuk sebagai syarat suatu air itu bisa kita gunakan sebagai sumber air bersih gitu. Nah, itu ada Permenkesnya. Kalau untuk di air bersih itu Permenkes nomor 32 tahun 2017. Mungkin teman-teman bisa cek di situ. Itu standar air bersihnya ada di sana. Kalau untuk air minum itu ada di 907 tahun 2002. Gitu. Mungkin ini bisa nanti bisa teman-teman bisa coba sambil searching, bisa sambil googling, karena di sini kita nggak bisa maparin nilainya ya Mbak, jadi mungkin bisa silakan dicek aja gitu. Ya betul. Jadi Mbak di sini ada dua ya. Satu adalah standar air bersih untuk di rumah, dua standar air minum. Jadi sebenarnya di apa regulasi untuk di Indonesia sendiri itu punya dua standar air bersih yang berbeda ya Mbak. Artinya ya memang yang satu ready to use, yang satu ready to drink lah, bisa dibilang seperti itu mungkin Mania ya. Iya betul, tapi paling tidak intinya kalau untuk ya, jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pemeriksaan di lab gitu untuk airnya, itu kalau misalnya mungkin istilahnya kalau yang dipakai adalah air untuk mandi gitu atau untuk bersih, nah itu bisa kita pakai tadi Permenkes yang nomor 32 tahun 2007 itu. Jadi yang tentang zat bersih gitu ya, keruhan gitu. Kalau saya nggak salah parameternya betul. Nah, ini Mbak Siva udah jago nih kayaknya. Jadi parameternya ada 3. Parameternya itu ada 3 Mbak. Jadi yang pertama itu parameter fisik. Parameter fisik contohnya itu warna, bau, terus kekeruhan, partikulat gitu. Jadi partikulat itu adalah kayak semacam kan kalau misalnya kita lihat banyak butiran-butiran di air, nah itu namanya itu partikulat. Terus kalau ada juga yang parameter kedua itu adalah biologi. Biologi seperti namanya berarti kan bakteri ya. Nah kalau air bersih biasanya bakteri yang kita ukur adalah E. coli atau coliform. Nah terus kalau yang ketiga itu kimia. Kimianya yang tadi sudah saya sebutkan, mineral-mineral, berbagai jenis mineral lah, besi, mangan gitu. Nah itu masuknya ke parameter kimia. Itu biasanya 3-4 jenis parameter itu yang akan diukur di laboratorium kalau misalnya kita istilahnya penasaran lah ya, kepo gitu sama kualitas air bersih di rumah kita seperti apa gitu. Nah selain itu Mbak Nia, sebenarnya saya ingin menanggapi sih yang tadi, tapi kayaknya nanti deh saya simpan untuk di akhir, makanya tadi saya tulis dulu. Nah, ada lagi nih Mbak Nia selain itu. Apa sih Mbak Nia yang harus diperhatikan dalam penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih? Nah, sebenarnya kalau untuk ngomongin apa yang harus diperhatikan, balik lagi ke yang tadi penjelasan kita di awal. Semua tentang quantity dan kualitas kan. Jadi kualitas dan kuantitas gitu kan intinya.
Jadi kalau untuk apa harus diperhatikan dari penggunaan air tanah, pertama kualitasnya harus memenuhi dengan parameter baku mutunya air bersih minimal. Terus yang kedua kuantitasnya, kalau bisa kita mulai beralih menggunakan air permukaan untuk menyelamatkan dunia lah intinya, seperti itu. Penurunan yang tadi ya Mbak ya? Iya betul. Jadi kita tidak menggunakan air tanah berlebihan gitu Mbak. Iya betul. Nah ini Mbak ada lagi nih, ada nggak sih Mbak caranya bagaimana menjadikan air tanah itu aman sebagai sumber air bersih kita? Ada nggak sih teknologi yang dapat membuat air tanah itu menjadi air bersih yang aman? Oke, kalau ngomongin teknologi sebenarnya ada dua jenis yang biasanya kita pakai untuk pengolahan air bersih. Yang pertama itu untuk fisik. Jadi kalau di sanitasi atau di lingkungan itu tuh biasanya kita ada 3 jenis pengolahan. Pertama adalah fisik. Jadi kita menghilangkan parameter-parameter fisik tadi tuh Mbak yang saya sebutkan di awal, seperti warna, terus partikulat, itu kita hilangkan dengan pengolahan fisik. Terus kalau untuk air bersih itu ada juga yang namanya pengolahan kimia. Nah, pengolahan kimia kita biasa menambahkan kita menyebutnya itu koagulan atau bahan kimia tertentu yang bisa kita tambahkan untuk akhirnya membentuk kotoran-kotoran yang ada di dalam air itu menjadi berkumpul menjadi satu, terus akhirnya dia akan mengendap. Oke. Nah, itu saya udah senyum-senyum nih. Itu jadi pengolahan yang kedua jenisnya adalah pengolahan dan penambahan koagulan atau metodenya kimia tadi. Terus sebenarnya harusnya ada satu lagi biologis, tapi biasanya itu kita nggak pernah pakai untuk di air bersih. Gitu. Jadi pengolahannya kalau untuk air bersih biasanya kita pakai fisik dan kimia. Kalau kimia tadi kan penambahan koagulan. Jadi prosesnya adalah koagulasi flokkulasi. Kalau untuk fisiknya itu biasanya kita pakai filter. Nah, filternya bisa pakai pasir atau bisa pakai karbon. Gitu. Okay. Nah, ada beberapa jenis bahan. Kenapa Mbak? Ada beberapa jenis bahan filter lah gitu untuk fisik, pengolahan fisik. Ya, Mbak. Betul, ada itu. Nah, itu sebenarnya teknologi sekarang sudah banyak yang dijual atau dipasang di rumah-rumah gitu ya Mbak. Jadi bukan hanya untuk perusahaan atau instansi, tapi di rumah juga sekarang sudah ada versi mini-mininya untuk di rumah. Cuma yang mau saya tekankan di sini, selain pemasangannya atau instalasinya, yang penting itu juga adalah pemeliharaannya. Iya, jadi kadang tuh orang Indonesia tuh suka lupa kalau udah masang alat sesuatu terus lupa dipelihara. Maintenance ya. Iya betul, maintenance. Sedangkan pengolahan air itu sangat penting untuk dipelihara. Kayak tadi misalnya kita pakai filter ya. Iya. Kita pakai filter berupa pasir atau karbon. Itu umurnya bukan seumur hidup. Dia punya umur. Kalau misalnya iya, kita bayangin aja gitu. Ada pasir, terus kita alirin sama air kotor gitu ya. Iya. Terus ke bawahnya kan airnya jadi bersih gitu. Nah, berarti kan kotornya akan ada di pasirnya kan gitu. Iya, lama-lama pasirnya jadi tidak bisa untuk menyaring lagi si air itu gitu. Ya, karena udah terlalu banyak kotoran di dalamnya ya Mbak. Betul, iya, istilahnya dia terlalu jenuh. Jadi kalau itulah yang kita sebut bahwa pasir atau karbon tadi itu tuh punya umur dan itu harus kita pelihara. Nggak bisa setelah kita pasang terus kita tinggalin aja berharap dia bisa bekerja gitu. Betul. Mungkin maksud Mbak Nia adalah dipelihara ini dengan cara dikuras gitu, dikeluarin si air kotornya yang tadi, begitu ya Mbak Nia ya? Nah, ya metodenya macam-macam sih Mbak. Nah, biasanya kalau yang dipasang di rumah sudah ada biasanya sudah ada sistem backwash. Backwash itu pencucian di balik. Nah, itu tuh mereka sudah punya gitu sistemnya. Kalau misalnya kita beli yang udah jadi nih, nah itu biasanya sudah ada sistem backwashnya. Iya Mbak, benar. Gatel banget saya mau ngomong. Kenapa ngomong? Ini disimpan banget di akhir. Iya, karena biasanya gitu Mbak, save the best for the last.
Oh, baiklah. Kata kunci ya kayaknya ya Mbak ya. Kata kunci emang. Nah, eh, Mbak Nia, ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar ya Mbak Nia. Ada berapa di sini? Oke Mbak. Jutaan. Oh, ada jutaan katanya. Anda lebay ya. Saya bacain dulu ya Mbak Nia. Ini kita langsung ke sesi pertanyaan, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, oke. Ada dari mana? Oh, dari sini. @triu_scan_you_mami. Panjang ya. Nah, ini. Amankah air tanah digunakan sebagai air minum yang direbus? Jika direbus saat terjadi perubahan warna, misalnya agak keruh atau keputih-putihan, apa bisa tetap digunakan sebagai air minum? Dan bagaimana cara terbaik mengolah air tanah untuk diminum? Silahkan. Baik. Kalau misal tadi kita kembali ke standar kualitas, berarti kan ke peraturan Kemenkes tadi ya Mbak. Ya. Itu jelas tulisannya bahwa tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi ketika misalnya kita air bersih di rumah kita itu ada warnanya dan ada bau yang lain, nah itu berarti ada suatu kandungan tertentu di dalamnya yang sepertinya harus dihilangkan dulu gitu. Yang mungkin bisa jadi berbahaya untuk kesehatan. Gitu, termasuk besi. Atau tadi kan pertanyaannya besi ya, besi atau mangan yang biasanya banyak gitu. Jadi memang sebaiknya kalau kita punya sumber air apapun yang kita pakai, baik itu air permukaan maupun air tanah, bisa banget nih sahabat-sahabat RSUI atau sahabat Panasonic mengukur atau mengetes airnya dulu lah pokoknya intinya, air tanah maupun air permukaan yang ada di rumah masing-masing sekali aja, misalnya ke lab gitu. Terus nanti udah dapat hasilnya apa, kita bisa tahu berarti apa yang harus dilakukan. Apa perlu ada pengolahan dulu di awal atau tidak. Karena itu sebenarnya kembali ke masing-masing. Kalau yang rumahnya air tanahnya memang kualitasnya sudah baik, itu silahkan kalau mau digunakan sebagai air minum gitu. Tapi kalau misalnya kualitasnya kurang baik, sepertinya harus ada pengolahan awal dulu sebelum akhirnya dikonsumsi. Karena untuk tadi kan direbus gitu ya, direbus itu tidak bisa menghilangkan berbagai macam mineral ataupun partikulat-partikulat. Dia paling menghilangkan mikroorganisme atau tadi yang parameter biologisnya, bakteri. Iya betul. Tapi untuk parameter lainnya itu tidak bisa hilang dengan perebusan. Direbus. Jadi memang iya betul. Jadi memang sebaiknya dicek dulu, kita lihat dulu kualitasnya seperti apa. Jadi kita tahu nih, oh treatmentnya berarti harus seperti ini dulu. Gitu. Oke. Ya Mbak Nia. Sebenarnya memang seharusnya seperti itu sih, karena saya juga ada berbagai macam ini nih user gitu ya Mbak Nia. Bilang katanya jadi setelah direbus si pancinya tuh jadi putih-putih gitu Mbak, gitu. Jadi memang ada kandungan lain. Saya bilang memang itu ada kandungan lain. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, ada baiknya juga memang sebelum kita menempati suatu rumah atau mungkin kita baru mau beli nih ya kan Mbak Nia, lebih baik kita itu cek airnya memang di lab ya Mbak ya. Jadi seperti apa nih air di rumah tersebut yang akan kita tempati gitu. Jadi jangan asal beli rumah karena murah, kita nggak tahu kan airnya ternyata di situ nggak mumpuni. Entah itu ada loh Mbak Nia yang air sumurnya tuh, saya jadi curhat maaf ya. Kayak air kayak sirup. Jadi orange warnanya. Oh, gitu. Orange saja. Iya, serius ada. Dan itu satu project rumah tuh warnanya orange sebenarnya. Gitu, dan tidak ada saluran PDAM ke sana. Nggak ada. Terus akhirnya gimana tuh, Mbak? Ya, ada beberapa yang akhirnya merasa terjebak gitu. Karena
ah murah. Jadi dia tuh nggak ngecek air dulu gitu Mbak, nggak ngecek. Jadi setelah dapat kunci dia tinggali, barulah ngeh kalau oh ternyata airnya kuning gitu. Nah, Gitu kalau sih tadi ada itu. kayak yang Mbak Siva kasih contoh itu ya, kalau sebenarnya Iya, pengolahan air bersih itu tuh bisa kita lakukan juga komunal modelnya Mbak. Jadi per area. oke. Jadi kalau tadi Mbak Siva bilangnya satu komplek tuh sama semua Mbak airnya kuning. Nah, berarti seharusnya si pengelola komplek tersebut itu bisa membuat satu unit pengolahan air bersih yang Yes, terpusat komunal untuk betul. satu Water komplek itu treatment ya Mbak, betul, WTP. betul. Iya, gitu. Nah, itu nanti dia tinggal disalurkan aja ke rumah masing-masing. Itu jauh lebih murah sih jadinya daripada setiap masing-masing Iya. rumah harus memasang sendiri-sendiri. Oke, oke Mbak. Aduh, thank you banget nih. Ada lagi nih Mbak pertanyaannya. Mana? Yang kedua dari ini ya. Dari Frina Nurulita. Ada 3 dia nanyanya. Borongan ya. Borongan ya. Nah, di rumah saya menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih keluarga. Salah satunya ya untuk diminum. Satu, banyak sekali merek minuman dalam kemasan. Jika untuk diminum, lebih sehat mana antara air minum kemasan dengan air minum masak sendiri? Lalu, apakah benar semakin tinggi pH air, semakin bagus air tersebut untuk dikonsumsi? Nah, itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga, hal apa yang mempengaruhi jumlah pH di dalam air sehingga pH air itu bisa berbeda-beda? Terima kasih. Diborong. Silahkan. Iya, borongan. Tadi yang pertama, lebih sehat mana? Itu balik lagi ke yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi kalau misalnya pakai air sendiri yang habis itu dimasak, kita harus tahu dulu kualitas air kita seperti apa gitu ya. Terus kalau misalnya air yang dibeli mungkin bisa kita bandingkan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sampel air ya, kita bandingkan aja air-air minum kemasan dan air yang yang kita masak sendiri itu hasilnya bagaimana kalau dari tadi parameternya. Nah, biasanya sih kalau untuk yang sudah dijual itu mereka mempunyai standar kualitasnya sendiri. Jadi pastinya untuk mereka mengkomersialisasikan, mereka biasanya melakukan pengukuran, pengecekan secara berkala gitu. Karena memang instansi itu sendiri kayak misalnya di RSUI ya Mbak, kita tuh melakukan pengecekan air bersih rutin per 3 bulan. Karena itu memang sudah regulasinya gitu kan. Nah, jadi seharusnya jika pabrikan-pabrikan besar itu mereka juga melakukan standar kualitas yang sama. Seharusnya sih seperti itu. Terus pertanyaan nomor 2 tadi pH ya. Iya. Mungkin perlu kita samakan persepsi. Kalau misalnya pH normal itu adalah antara 6,5 sampai ya 8 lah ya gitu. Itu adalah pH normal. Jadi kalau misalnya standarnya juga yang baik, parameternya adalah sekitar segitu. Kalau misalnya semakin tinggi, dia akan berubah jadi basa. Di atas 9 itu sudah jadi basa dan itu sudah tidak bisa untuk dikonsumsi. Jadi bukan berarti semakin tinggi semakin baik, itu tidak. Kita tidak bisa mengkonsumsi cairan basah ini. Terus apa yang mempengaruhi itu berbagai macam zat yang bisa kadar asam dan kadar basa. Jadi misalnya suatu air kalau kita tambahin suatu zat yang dia sifatnya asam, maka dia akan pH-nya jadi turun. Dia akan jadi lebih asam. Tapi kalau misalnya kita mau netralkan, kita bisa tambahkan sedikit basa sampai nilainya dia jadi sekitar 7 tadi untuk di pH normal. Dan seperti itu sih. Jadi apa yang mempengaruhi ya ada kandungan tertentu yang dia sifatnya asam atau basa. Seperti itu. Misalnya kayak air, kalau misalnya dia mengandung deterjen, itu biasanya sifatnya basah. Oke. Gitu. Ya, satu lagi Mbak yang ya silakan. Itu udah 3. Oh, udah 3 ya, udah selesai. Saya pengennya lanjut aja gitu.
Lanjut, kita pilih pertanyaan lain. Lanjut. Ada nih pertanyaannya dari Bunda Pasaribu, @Bunda Pasaribu. Nah, apakah sumber air dari rawa itu baik untuk digunakan untuk sehari-hari di dalam rumah? Sumber air dari rawa biasanya Rawa tuh biasanya mangan yang tinggi biasanya. Iya betul, dan biasanya kadar organiknya dia tinggi. Ya betul. Jadi dia warnanya tuh akan kayak teh pekat, ya nggak sih Mbak Nia? Iya betul, seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalnya sebenarnya bisa aja dipakai kalau melewati pengolahan dulu dengan kita hilangkan dulu mineral dan kadar organiknya tadi. Itu bisa dipakai. Tapi kalau as it is ya, benar-benar dari rawa terus habis itu kita pakai buat mandi gitu, atau kita pakai untuk dimasak, itu saya tidak menyarankan sih, Mbak. Ya betul. Artinya memang itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan lah untuk kesehatan, untuk jangka panjangnya mungkin ya Mbak Nia ya. Ya betul. Apalagi mineral itu kan ya Mbak. Kalau mineral itu mungkin agak sulit kalau kita detect dalam waktu dekat, karena mineral nggak menyebabkan diare gitu kan. Tapi efeknya ada jangka panjang. Oke, Bunda sudah dijawab ya Bunda. Jadi boleh dipakai asalkan menggunakan ini teknologi yang tadi ya Mbak Nia, penjernihan terlebih dahulu mungkin. Ada lagi. Oke, satu lagi ini dari nggak habis-habis ya kita ya nanya. Alhamdulillah Mbak Nia, ini sangat interaktif sekali ya. Alhamdulillah loh Mbak. @im_umbu. Halo Mbak Nia, Mbak, apakah kondisi musim hujan atau panas mempengaruhi kandungan yang terdapat pada air di dalam tanah? Mantap ini pertanyaannya Mbak. Lalu, kenapa di Indonesia harus perlu dimasak dahulu si airnya, sedangkan di negara lain keran bisa langsung diminum? Ini saya bisa jawab ini yang kedua nih. Kalau itu berarti pengen jawab. Silakan Mbak Nia. Oke. Tadi pertanyaannya yang pertama, kalau misalnya musim ya. Musim hujan, betul. Musim hujan dan kemarau mempengaruhi atau enggak? Iya. Biasanya mempengaruhi. Paling tidak tadi kan parameternya adalah 2, kualitas dan kuantitas, ya kan? Betul. Itu pasti akan sangat mempengaruhi di kuantitas yang pertama. Jadi dengan musim hujan otomatis si air bersih itu, air tanah ya kita ngomonginnya, air tanah itu jadi lebih banyak daripada kalau di musim kemarau. Karena kalau musim hujan otomatis kan dia, kalaupun kita pakai, dia akan ada proses penyerapan atau pengisian ulang yang sebutkannya refill gitu. Jadi dia secara kuantitas akan sustain lah lebih banyak ya. Sedangkan kalau untuk kualitas sedikit banyak itu juga akan mempengaruhi, karena dengan semakin banyaknya air yang masuk itu jadi ada proses, bisa dibilang bahasa dilusi. Jadi dilusi itu suatu parameter, misal gini, bayanginnya air dalam satu gelas ya, kita kasih misalnya susu bubuk gitu. Pasti kan dengan kadar susu bubuknya itu 1 sendok, misalnya 1 sendok makan, dengan air 1 gelas, dengan air 1 ember, itu kan keencerannya berbeda ya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu juga. Jadi kalau semakin banyak airnya, maka si kadar partikulat ataupun mineral yang ada di dalamnya itu jadi lebih sedikit kadarnya, karena dia ada proses dilusi di dalamnya. Oke. Tapi Mbak Nia, untuk yang di musim hujan nih, rata-rata itu keluhannya adalah airnya tuh justru jadi keruh loh Mbak. Lebih keruh. Itu dia. Karena memang sebenarnya kalau air hujannya benar-benar air hujan ya, itu kualitasnya sebenarnya bagus. Tapi air hujan di Indonesia itu tuh kadang misalnya nih turunnya dari atap ya.
Ya, turunnya dari atap yang memang sudah banyak kotorannya. Jadi ketika sudah sampai bawah, udah bercampur kotorannya. Atau kadar asamnya dia jadi lebih asam biasanya kalau di Indonesia, karena ya pengaruh dengan global warming dan segala macam gitu ya. Akhirnya kualitas air hujannya juga tidak terlalu baik ini seperti itu. Tapi kalau yang seharusnya, kalau hujan yang sebenarnya itu ya dia kualitasnya cukup murni lah ya sebenarnya. Itu. Oke. Jadi kadang kalau di perkotaan itu air hujannya lebih asam, Mbak. Kalau di perkotaan, beda daerah gitu, beda ini ya, jenis air hujan juga ya, itu ya Mbak? Iya, betul. Oke, satu lagi Mbak, yang tadi, yang maksudnya yang pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya lupa, mohon maaf. Kenapa di negara lain itu airnya diminum? Kenapa nih Mbak Siva? Mbak Siva yang mau jawab nggak? Kalau saya mungkin apa ya Mbak, karena pernah stay di salah satu negara gitu, jadi memang airnya bisa langsung diminum dari keran. Karena kenapa? Dia di satu negara tersebut itu dia tidak pakai air tanah Mbak. Jadi itu adalah air yang disiapkan, bukan disiapkan, ibaratnya kayak air pam lah, PDAM gitu. Tapi memang kualitasnya mungkin juga di satu negara tersebut sudah bagus gitu. Jadi kenapa itu bisa langsung diminum airnya. Cuma saya nggak tahu ya kalau ini negaranya negara mana. Maksudnya yang dimaksud oleh Mbak siapa ini tadi, Mbak Im ya, Mbak Im Umbu. Karena tidak spesifik kan. Kalau yang saya tahu ya salah satunya itu di Jepang. Gitu, kalau di Jepang airnya itu ya memang air PDAM gitu. Jadi sudah merata gitu Mbak, salurannya tuh sudah merata gitu air PDAM-nya gitu, dan itu airnya aman untuk diminum gitu. Ya, betul sekali sebenarnya dari penjelasan Mbak Siva. Pada intinya prinsipnya semua pengolahan yang ada di keran itu sudah ada pengolahannya dulu. Jadi dia sudah melalui proses treatment. Bukan dari sungai atau dari tanah yang langsung dialirkan ke keran tersebut, tapi mereka punya instalasi pengolahan air minum yang sifatnya tadi saya sebutkan komunal. Jadi ada di suatu tempat mereka udah buat dulu instalasi pengolahan air minumnya, dikondisikan bagaimana airnya sampai memenuhi tadi standar persyaratan air minum. Permenkes yang air minum tadi. Nah, itu baru disalurkan melalui pipa dan ke keran-keran. Kita juga bisa buat seperti itu kok. Di UI ya Mbak, di FTUI, di Fakultas Teknik kita juga sudah menerapkan seperti itu. Jadi di tempat-tempat umumnya itu sudah ada keran yang memang bisa langsung diminum. Ya itu asalnya bukan dari air tanah, tapi memang sudah ada pengolahannya dulu sebelumnya gitu. Ya, betul. Biasanya seperti itu. Jadi ada water treatment sendiri. Makanya aman untuk diminum ya Mbak ya. Betul. Karena memang di Indonesia ini kami juga ada Mbak sebenarnya riset gitu kan. Jadi memang di Indonesia sendiri itu ya seperti yang Mbak Nia tadi sebutkan, memang masih banyak gitu yang memakai air sumur langsung dipakai untuk kehidupan sehari-hari di rumah gitu. Tanpa kita tahu nih kualitas air sumur tersebut atau kualitas air tanah tersebut itu seperti apa dan bagaimana, apakah bagus ataukah kadang gini Mbak, kita nggak begitu aware gitu sama kondisi air tanah kita di rumah karena mungkin terlihatnya jernih kan ya Mbak, bersih gitu. Tapi kalau dicium itu bau menyengat, ada kan yang kayak gitu ya Mbak ya. Nah, ya, ada. Dan air tersebut masih kita pakai. Belum lagi itu dipakai untuk cuci beras, cuci sayuran. Nah, itu kan bisa berakibat tidak baik ya. Benar nggak sih Mbak Nia? Iya, betul Mbak. Betul. Itu masih mending itu adalah hal yang bisa terlihat oleh mata ya. Bisa kalau parameter fisik itu adalah yang bisa terlihat oleh mata. Tadi partikulat, bau, dan warna itu bisa terlihat. Tapi ada kan tadi saya juga sebutkan ada parameter lain, biologi misalnya. Biologi. Kita nggak tahu apakah air itu ada E. coli-nya atau tidak gitu kan. Iya, betul. Oke Mbak Nia, ini saya dapat ilmu yang kita semua sih dapat ilmu yang sangat menarik sekali nih dari Mbak Nia. Dari sesi pertanyaan ini apakah ada lagi? Sudah?
Oke, sudah kita lanjut ya Mbak Nia. Kalau saya boleh sedikit simpulkan sedikit gitu. Jadi ya untuk sahabat-sahabat RSUI dan sahabat-sahabat Panasonic, untuk yang tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Nia, juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu. Sebenarnya dari pembahasan ini tuh penting sekali untuk menjaga kesehatan keluarga dengan menggunakan air bersih gitu di rumah. Artinya kita harus lebih aware lah sama kondisi air bersih kita di rumah. Karena air bersih itu nggak cuma menjaga kita dari bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh air tanah yang tercemar, tapi juga itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita di dalam rumah. Sedangkan solusinya kita sudah punya solusi gitu. Untuk permasalahan air tanah yang tercemar ini ataupun yang kotor tadi disebutkan oleh Mbak Nia ya kan, kotor, keruh, yang itu kadar fisik ya Mbak Nia ya tadi. Kotor, keruh, mengandung zat besi hingga bakteri E. coli yang tadi itu Panasonic punya solusinya, yaitu dengan memfilter menggunakan Panasonic Water Purification System, atau itu kan kepanjangan, atau kita singkat dengan WPS seperti itu. Nah, produk dari WPS ini sendiri itu fungsinya adalah untuk memfilter air kotor, keruh, mengandung zat besi, dan bakteri E. coli menjadi air yang bersih serta higienis hingga 99%. Nah, WPS ini juga mempunyai bentuk yang anti mainstream karena dia berbeda dengan produk kompetitor lainnya gitu. Karena kotak, jarang kan ada filter yang kotak gitu Mbaknya. Gitu. Jadi kayak kulkas kecil ya jadinya. Kalau orang lihat gitu. Nah, untuk instalasinya sendiri itu juga dipasang setelah setelah pompa, Jadi air tanah dihisap oleh pompa, dari pompa masuk ke dalam WPS, dari WPS masuk ke toren, sehingga kita memiliki stok air bersih di dalam toren. Jadi untuk kita semua, kalau kita sudah memiliki stok air bersih di dalam toren, itu tidak perlu lagi spend money, apalagi namanya tenaga dan juga waktu untuk nguras. Jadi nggak perlu nih sering-sering nguras Mbak Nia gitu, karena kita udah punya stok air bersih kan di dalam torennya. Gitu. Selain itu juga sebelum melakukan pemasangan WPS ini, kalau tadi Mbak Nia sudah sebutkan kan, iya dites dulu airnya gitu. Nah Mbak, produk satu ini memang kalau saya bilang spesial karena dia Panasonic mungkin terkenal dengan after sales-nya. Tapi di WPS ini dia punya before and after sales. Kenapa saya bilang before? Karena sebelum customer itu membeli produk WPS ini, kita tuh tim dari teknisi Panasonic itu datang dulu ke customer untuk survei Mbak, lalu mengambil sampel air di rumah customer. Nah, mengambil sampel air, kita bawa nih Mbak si sampelnya ke lab kita. Gitu. Jadi kita bawa ke lab kita untuk kemudian kita cek terlebih dahulu. Jadi user itu tidak bayar dulu. Kita pastikan user tidak bayar dulu. Ada hasil labnya keluar. Nah, setelah hasil lab keluar gitu misalnya Mbak, itu ada tulisan yes or no to buy. Jadi bisa atau tidak untuk membeli, karena memang dari kita punya penjernih si WPS ini tidak semua air bisa kita jernihkan. Salah satunya adalah air yang payau. Karena air payau itu untuk menjernihkan air yang payau, kalau saya nggak salah ya Mbak, itu disuling. Benar nggak Mbak? Betul Mbak. Nah itu, jadi kita berbeda lagi. Betul, treatmentnya berbeda lagi. Dan juga misal ada bahan chemical di dalamnya, itu tidak bisa dibersihkan dengan alga gitu ya, kayak alga gitu, itu kita tidak bisa jernihkan oleh si filter ini. Makanya kita mau memastikan sebelum customer membeli alat ini, itu kita pastikan dulu gitu. Jangan sampai customer menyesal sudah membuang uang banyak kan ya Mbak, untuk beli satu filter, ternyata filternya nggak bisa dipakai gitu. Makanya kita pastiin dulu. Karena kadang ada Mbak customer yang malah kok nggak bisa sih, kok nggak boleh gitu, ini saya mau beli loh, saya nggak minta gratis gitu. Iya tapi memang nggak boleh, hasilnya nol. Jadi hasil labnya nol Mbak, nggak bisa beli gitu. Jadi kita yang filternya sendiri punya ini ya Mbak, punya kapasitas yang memang harus dipenuhi gitu kan?
Iya, betul, betul sekali. Salah satunya itu. Terus juga dari hasil apa namanya, kalau dari hasil labnya gitu ya Mbak ya, air after si WPS ini kita juga sudah mendapatkan sertifikasi bahwa sudah apa namanya, sudah mendapatkan standar 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 air bersih yang tadi Mbak Nia bilang dari Permenkes. Itu kita sudah mendapatkan itu. Dan juga terbukti efektif membunuh bakteri E. coli hingga 99%. Itu penting. Makanya saya dari tadi, ya saya tulis dulu. Saya tulis dulu gitu. Begitu. Kata itu jadi WPS ini, ya, Mbak? Iya. Oke, kalau untuk teman-teman semua yang penasaran nih sama produk WPS itu seperti apa dan bagaimana sih, bisa cek langsung di Instagramnya kami, yaitu di @idwaterpurificationSystem, atau cek di websitenya di www.panasonic.com/id. Nah, oke. Cepet tapi ini. Oh, Mbak, tadi tuh ada yang nanya, Mbak. Tadi saya sempat lihat. Berarti setelah pakai WPS, apakah airnya bisa langsung diminum? Nah, itu dia. Setelah pakai WPS, apakah airnya bisa langsung diminum? Jadi penjelasannya gini, WPS itu adalah teknologi yang memang hanya untuk menjernihkan air sumur, karena dia bukan RO. Kalau RO tentunya teknologinya beda lagi ya Mbak. Dia ada UV lightning dan lain-lainnya gitu. Jadi WPS ini memang hanya ready to use, belum ready to drink. Akan tetapi, hasil air setelah WPS ini aman untuk dimasak. Oke. Gitu. Karena kan kita sudah mereduce dulu nih apa namanya, kadar fisik yang tadi ya, kadar fisik dan kadar kimianya itu sudah kita reduce gitu, dan juga kadar biologinya itu juga sudah kita, kalau kata Mbak Nia tadi, partikel-partikel ditangkap, itu juga sudah ditangkap oleh filter ini, karena kita dalam filter ini menggunakan namanya Panasonic Special Chlorine, Mbak, yang mana klorin ini kita sudah mendapatkan sertifikat dari NSF 60. Tentu Mbak Nia tahu dong, NSF 60 itu internasional, ya, international sertifikat, dan itu sudah food grade gitu. Oke. Mana? Berarti Oke. yang mana yang tadi ya, Mbak? Iya, yang menang yang tadi ini saya bacakan untuk pemenang ya. Untuk kuis pemenang itu yang pertama adalah @Mervin Hadianto, lalu yang kedua @Shalit Hasurai. Ada 2 untuk kuis yang tadi pertanyaan dari Pania, dan juga untuk pemenang pertanyaan terbaik ini ada @Frina Nurulita. Yeay, selamat. Kalian berhak mendapatkan goodie bag dan voucher GrabFood dari Panasonic. Harus gitu ya. Oke. Nah, sahabat, terima kasih nih sudah mengikuti Ask the Expert di live Instagram pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, dan juga saya mohon maaf karena dari pertanyaan yang masuk tidak bisa kita bacakan satu persatu ya kan, karena keterbatasan waktu. Lalu Mbak Nia, yang terakhir nih sebelum kita closing, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Nia? Silahkan. Terima kasih banyak Mbak Syifa, terus ya sahabat RSUI dan sahabat Panasonic sudah menyempatkan untuk menonton kami hari ini gitu ya. Apa ya closing statementnya, intinya tadi sumber air bersih itu kita bisa dapatkan dari sekitar kita, bisa dari tanah maupun dari air permukaan. Nah, apapun sumbernya, yang harus diperhatikan adalah kuantitas dan kualitasnya. Tetap kita merujuk ke peraturan yang ada terkait kualitasnya, terutama karena itu yang kurang lebih akan memberikan dampak juga untuk kesehatan kita semua. Seperti itu Mbak Syifa, semoga bermanfaat hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Nia, terima kasih banyak. Nah, kalau dari aku juga ada sih, aku biasanya menyampaikan satu, lebih baik apa?
daripada mengobati. Lebih baik mencegah. Saya tuh saking excitingnya Mbak, kayak aduh kok ini berakhir gitu, nggak pengen berakhir. Cepet banget perasaan ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Memang kan ini ngobrol-ngobrol kita mendapatkan ilmu yang baru gitu kan dari Mbak Nia. Oke Mbak Nia, terima kasih banyak. Untuk teman-teman semua juga jangan lupa untuk menggunakan Panasonic Water Purification System untuk solusi air bersih dan higienis di rumah Anda. Nah sahabat, saksikan terus ya diskusi-diskusi menarik tentang kesehatan lainnya yang tentu bermanfaat di program Ask the Expert yang akan hadir setiap minggunya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @idwaterpurificationSystem dan juga di @rs.ui ya Mbak ya. Betul. Oke. Nah, terima kasih semua. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Nia. Terima kasih. Ya.